Pernahkah kamu merasa seperti hidup membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya? Kadang-kadang, takdir menuntun kita ke jalan yang tampaknya salah, tetapi sebenarnya itulah awal dari perubahan besar. Inilah kisah Ratna, seorang bidan muda yang tidak pernah menyangka bahwa perjalanan tugasnya akan berubah menjadi petualangan luar biasa. Simak kisah lengkapnya tetap di channel Pintu Kehidupan berikut ini. Hari itu, Ratna berdiri di ujung kapal, menatap laut biru yang terbentang luas. Ia menarik napas panjang, mencoba meredakan debaran jantungnya. Baginya, ini adalah awal dari perjalanan besar, bukan sekadar tugas, tetapi juga impian yang selama ini ia nantikan. Ratna, seorang bidan muda berusia 24 tahun, telah menghabiskan bertahun-tahun belajar tentang kesehatan ibu dan anak. Sejak kecil, ia bercita-cita mengabdi di daerah terpencil, membantu mereka yang jarang tersentuh layanan medis. Ketika akhirnya ia mendapat tugas di sebuah desa kepulauan, ia merasa inilah panggilan hidupnya. Seorang nahoda tua, Pak Hasan, mendekati Ratna dengan senyum ramah lalu bertanya, "Ini pertama kalinya kamu ke pulau, Nak?" Ratna tersenyum, mengangguk. "Iya, Pak. Saya tak sabar bertemu warga di sana. Katanya, desa itu sangat indah." Pak Hasan tertawa kecil. "Indah, iya. Tapi, tak banyak orang yang mau ke sana. Jauh, dan hidup di sana tidak mudah." Seorang ibu yang duduk di dekat Ratna tersenyum dan menggendong anak kecilnya. Kemudian ikut bertanya, "Kamu bidan, Nak?" "Syukurlah. Di desa kami, bidan sangat dibutuhkan. Banyak ibu-ibu yang takut melahirkan karena tidak ada yang membantu." Ratna tersenyum, matanya berbinar. "Saya akan melakukan yang terbaik, Bu. Saya harap bisa membantu banyak orang di sana." Perkataan sang ibu semakin meyakinkan Ratna bahwa tugasnya sangat penting. Ia bertekad memberikan yang terbaik bagi desa barunya. Namun, ia tak tahu bahwa sesuatu yang tak terduga sedang menantinya. Setelah 3 jam perjalanan, cuaca mulai berubah. Langit yang tadinya cerah kini diselimuti awan hitam. Pak Hasan, sang nahoda, terlihat cemas. Ia segera memberi instruksi kepada awak kapal. "Semua pegangan." Angin mulai kencang. Teriak Pak Hasan dengan suara tegas. Penumpang ibu-ibu sebelah Ratna dengan suara gemetar. "Ya Allah, bagaimana ini?" Ratna berbisik, "Tolong, semoga kita selamat." Pak Hasan berteriak, "Ombaknya besar sekali. Kita harus menjauh dari jalur ini." Namun, alam berkata lain. Ombak besar menghantam kapal, membuat semua orang berpegangan erat. Dalam hitungan detik, Ratna merasakan tubuhnya terdorong kuat. Kapal oleng, lalu semuanya menjadi gelap. Saat Ratna membuka matanya, ia merasakan pasir basah di pipinya. Tubuhnya terasa lemas. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit. Pandangannya masih buram. Tetapi ia tahu satu hal. Ia sudah tidak berada di kapal lagi. Ratna berbisik, "Panik. Di mana aku?" Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Kapal oleng, ombak besar, lalu gelap. Tapi, bagaimana ia bisa selamat? Dan yang lebih penting, di mana penumpang lainnya? Ratna berteriak, suaranya serak. "Halo, ada orang? Pak Hasan? Ibu? Tolong." Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan deburan ombak yang membalasnya. Harapannya mulai pudar. Namun, ada satu hal yang aneh. Tidak ada perempuan di sana. Hanya pria. Puluhan pria, dari yang muda hingga yang tua, tetapi tak satu pun wanita. "Hei, ada perempuan." Tiba-tiba terdengar suara orang di depannya. "Siapa kalian? Ini di mana?" Jawab Ratna sambil gugup dan langkah mundur. "Nak, kamu dari mana? Bagaimana bisa sampai di pulau ini?" Sahut salah satu pria tua di antara para pria tersebut. Ia belum tahu, tetapi satu hal yang pasti, takdir telah membawanya ke tempat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ratna berdiri kaku. Jantungnya berdebar kencang.
Ia tidak mengenal siapapun di pulau ini. Tidak tahu di mana ia berada. Dan yang paling membingungkan, tidak ada seorang perempuan pun di sini. Apa dia orang asing? Salah satu pria itu berbisik dengan orang di sebelahnya. Dari mana dia datang? Kenapa ada perempuan di sini? Ucap pria lain pun mulai bersahutan. Nak, siapa namamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ujar pria-pria tua dengan suara lembut tetapi tegas. Jawab Ratna dengan suara lemah. Saya Ratna, bidan. Kapal saya tenggelam. Saya tidak tahu di mana ini. Bawa dia ke rumah. Dia butuh istirahat. Perintah pria tua tersebut yang langsung membuat Ratna kaget. Ratna dengan suara gemetar berteriak. Tolong, jangan sakiti saya. Kami tidak akan menyakitimu. Kamu aman di sini. Jawab salah satu pria muda. Ratna duduk di lantai. Masih merasa asing. Tidak ada suara perempuan. Tidak ada anak-anak menangis. Hanya suara angin dan deburan ombak di kejauhan. Minumlah dulu. Kamu pasti kelelahan. Ujar pria tua. Bapak, ini desa apa? Kenapa? Tidak ada perempuan di sini. Tanya Ratna. Dulu, desa ini tidak seperti ini. Ada perempuan, anak-anak, keluarga. Tapi semuanya berubah sejak tragedi itu terjadi. Jawab pria tua. Tragedi apa, Pak? Tanya balik Ratna. Pria tua sambil menatap keluar jendela. Dan dengan suaranya berat bercerita. 15 tahun lalu, wabah datang ke desa ini. Penyakit aneh, yang hanya menyerang perempuan dan anak-anak. Kami tidak punya dokter, tidak punya bidan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Wabah itu datang seperti kutukan. Satu persatu, ibu-ibu dan anak-anak meninggal. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hingga akhirnya, hanya para pria yang tersisa. Sontak membuat Ratna berbisik. Matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, bagaimana kalian bisa bertahan? Kami hidup seadanya. Tidak ada yang menikah. Tidak ada generasi penerus. Kami hanya mencoba bertahan, tetapi desa ini semakin sepi, semakin sunyi. Jawab pria tua itu. Ratna merasakan kesedihan yang mendalam. Desa ini seperti desa yang terlupakan, tempat di mana harapan seakan mati. Tapi, aku seorang bidan. Aku bisa membantu. Aku bisa memastikan tidak ada lagi yang meninggal karena penyakit. Ujar Ratna kepada mereka. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kami bahkan tidak tahu penyakit apa yang dulu menyerang desa ini. Tanya pria tua dengan tatapan penuh keraguan. Ratna menjawab dengan tersenyum penuh keyakinan. Aku mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa membantu kalian sekarang. Jika ada yang sakit, aku bisa merawat mereka. Jika ada perempuan yang tersesat di pulau ini, aku bisa menyelamatkan mereka. Suara pria muda yang sontak mengagetkan Ratna dan pria tua. Mungkin, ini pertanda. Mungkin Tuhan mengirimu ke sini untuk mengubah nasib desa ini. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada secercah harapan di mata mereka. Kedatangan Ratna mungkin bukan kebetulan. Mungkin, ia memang ditakdirkan untuk datang ke pulau ini. Hari itu, Ratna menyadari bahwa ia bukan sekadar tersesat di pulau terpencil. Ia telah tiba di tempat yang sangat membutuhkan bantuannya. Namun, harapan tidak selalu mudah diwujudkan. Ratna tahu, tugasnya baru saja dimulai. Aku mengerti niat baikmu, Nak. Tapi, kau harus tahu, banyak dari kami sudah kehilangan harapan. Mereka bahkan mungkin tidak akan percaya padamu. Ujar pria tua itu yang diketahui sekarang namanya adalah Pak Wiryo. Kalau begitu, aku harus membuktikan bahwa aku bisa membantu. Aku tidak akan menyerah. Jawab Ratna. Meskipun perlengkapannya terbatas, Ratna tahu satu hal, ilmunya masih ada. Dan ia akan menggunakannya untuk menyelamatkan desa ini. Apa dia benar-benar seorang bidan? Teriak seorang pria. Apa dia bisa dipercaya? Bagaimana kalau dia membawa penyakit lagi seperti dulu? Lanjut ucapan pria lain yang ada di sana. Dengan suara tegas tetapi lembut,
Ratna menjawab, aku tahu kalian ragu. Tapi aku tidak datang ke sini untuk membawa masalah. Aku ingin membantu. Ratna mendekat, berlutut di depannya. Bolehkah aku melihat lukamu? Satu luka kecil, satu langkah menuju kepercayaan. Ratna tahu, ia harus memulainya dari hal sederhana. Seorang pria dengan panik berteriak, Pak Wiryo, tolong! Dia sakit parah. Ratna bergegas memeriksa, menyentuh dahinya. Dia demam tinggi. Sejak kapan ini terjadi? Sejak kemarin. Tapi sekarang semakin parah. Jawab salah satu pria. Ratna tahu, ini bukan sekadar demam biasa. Jika tidak segera ditangani, nyawa pria ini bisa melayang. Kita harus menurunkan demamnya dulu. Aku butuh lebih banyak air, dan kita harus menjaganya tetap terhidrasi, ucap Ratna. Malam itu, Ratna berjaga di sisi pasien. Ia tahu, hidup pria ini tergantung pada perawatan yang ia berikan. Apa yang terjadi? Ucap pria muda itu setelah membuka matanya. Ratna tersenyum lega. Kamu selamat. Kepercayaan tidak dibangun dalam sehari. Tapi setiap luka yang sembuh, setiap orang yang tertolong, membawa Ratna lebih dekat dengan hati mereka. Kami tidak punya banyak, tapi ini untukmu. Sebagai tanda terima kasih, ucap seorang pria tua tersebut kepada Ratna. Ratna tidak hanya membawa ilmu, ia membawa harapan. Dan bagi desa yang telah lama kehilangan harapan, itu lebih berharga dari apapun. Namun, sebuah pertanyaan masih menggantung di benaknya. Apakah ia akan tetap tinggal di sini selamanya? Atau suatu hari nanti, ia akan pergi meninggalkan desa ini? Sejak Ratna tiba, desa ini mulai berubah. Mereka tidak lagi begitu tertutup. Tidak lagi hanya bertahan dalam kesunyian. Harapan perlahan tumbuh. Tapi di saat semua terasa lebih baik, ujian terbesar Ratna justru mulai mendekat. Air laut mulai naik lagi. Ini tidak biasa. Teriak salah seorang pria dengan penuh kepanikan. Sudah 3 hari berturut-turut ombak makin tinggi. Dulu, sebelum tragedi itu, hal yang sama pernah terjadi. Sambung ucapan seorang pria lain. Ratna tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi ia bisa merasakan ketegangan di udara. Seperti ada sesuatu yang mengintai di balik ombak. Kami harus bersiap. Ratna. Dulu, ketika ombak seperti ini datang, sesuatu yang buruk selalu terjadi. Ujar Wira, seorang pria muda yang dulu pertama kali membawa Ratna ke rumah Pak Wiryo. Ratna bingung. Apa maksudmu? Badai, banjir, penyakit. Selalu ada musibah setelah tanda-tanda ini muncul. Ucap Wira. Ratna sadar. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa membiarkan desa ini kembali jatuh dalam ketakutan. Pak Wiryo dengan panik tiba-tiba berteriak memanggil Ratna. Ratna, tolong! Ada yang sakit lagi. Ratna meletakkan tangan di dahinya. Terkejut. Demam tinggi. Gejalanya mirip dengan yang dulu. Ratna merasakan deja vu. Apakah ini penyakit yang dulu menghabisi perempuan dan anak-anak di desa ini? Apakah ini penyakit yang dulu membunuh keluarga kami? Ucap penuh kecemasan salah satu pria. Ratna menatap mereka, mencoba menenangkan dan berkata, kita tidak tahu pasti, tapi kita tidak boleh panik. Jika ini penyakit yang sama, aku akan mencari cara untuk menghentikannya. Ratna tahu, ia harus berpacu dengan waktu. Jika ini benar penyakit yang sama, maka ia harus menemukan penyebabnya sebelum terlambat. Di mana kalian mendapatkan air minum? Tanya Ratna kepada Wira. Dari sumur tua di dekat hutan, jawab Wira. Ini bisa jadi sumber penyakitnya, ucap Ratna sambil terkejut. Ratna sadar, jika air ini yang menyebabkan wabah di masa lalu, maka mereka harus segera menghentikan penggunaannya. Kita harus berhenti menggunakan air dari sumur itu. Kita harus mencari sumber air yang lebih bersih, atau kita akan mengalami tragedi yang sama lagi. Ucap Ratna dengan suara tegas di hadapan para pria tersebut. Pak Wiryo terkejut, tetapi memahami. Kalau begitu, kita harus menggali sumur baru.
Wira menatap Ratna, tersenyum kecil. Kami akan melakukannya bersama-sama. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, desa ini bekerja bersama demi masa depan mereka. Ratna berbisik kepada dirinya sendiri. Aku datang ke sini secara tak sengaja. Tapi mungkin, aku memang ditakdirkan untuk berada di sini. Pak Wiryo tersenyum haru. Akhirnya, kita berhasil. Ratna telah melakukan banyak hal untuk desa ini. Tapi kini, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah ia akan tetap tinggal, atau kembali ke kehidupannya yang dulu? Kau tahu, sejak kau datang, desa ini terasa lebih hidup, ucap Wira kepada Ratna. Ratna tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Kalau begitu, tetaplah di sini, jawab Wira dengan penuh harap. Ratna tidak pernah membayangkan hidup di tempat ini. Tapi kini, hatinya mulai bimbang. Setelah semua yang ia lalui, Ratna tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan tetap tinggal dan menjadi bagian dari desa ini? Atau apakah ia akan kembali ke kehidupannya yang dulu? Kapal akan datang besok. Jika kau ingin pergi, mungkin ini kesempatan terakhir, ucap Wira yang sontak membuat Ratna terkejut. Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan merasa terikat dengan tempat ini, jawab Ratna dengan pelan. Wira tersenyum kecil. Kami juga tak pernah menyangka ada seseorang seperti dirimu datang ke sini. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Seolah-olah desa ini sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Tapi Ratna tidak tahu apa itu. Ratna, kami mendengar bahwa kau mungkin akan pergi besok, kata Pak Wiryo dengan mata berkaca-kaca. Aku belum memutuskan, Pak, jawab Ratna dengan lembut. Dulu, kami kehilangan keluarga kami. Istri, anak-anak, kami tak bisa melindungi mereka. Tapi sejak kau datang, Ratna, kami merasa ada kehidupan kembali, ucap salah satu pria tua di antara kerumunan. Kau menyelamatkanku. Jika bukan karena kau, aku mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini, ujar seorang pria muda yang pertama kali diselamatkan oleh Ratna. Kami membuat ini untukmu, sebagai tanda bahwa kau selalu menjadi bagian dari kami, keluarga kami, ucap pria lain yang sontak membuat Ratna kaget dan terharu. Ratna tidak pernah mengira bahwa ia akan dianggap keluarga di sini, bahwa keberadaannya bisa mengubah kehidupan begitu banyak orang. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Jika ia tetap tinggal, ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Tapi jika ia pergi, ia tahu bahwa desa ini mungkin akan kehilangan satu-satunya harapan yang mereka miliki. Apa kau sudah memutuskan? Tanya Wira kepada Ratna. Aku takut. Jika aku pergi, aku akan meninggalkan kalian. Tapi jika aku tinggal, bagaimana jika suatu hari aku tidak bisa membantu lebih banyak? Jawab Ratna dengan penuh kebimbangan. Kau tahu, Ratna, kadang, kita tidak perlu tahu apakah kita bisa melakukan segalanya. Yang penting, kita mau mencoba. Lanjut kata Wira dengan ucapan dengan tulus. Aku ingin tinggal, jawab Ratna dengan suara bergetar. Pagi itu, kapal datang. Tapi kali ini, Ratna tidak bersiap untuk naik. Ratna, apa kau siap kembali? Teriak sang nahkoda kapal kepada Ratna. Tidak, Pak. Aku sudah menemukan rumahku di sini, jawab Ratna dengan lantang dan sontak membuat semua orang terperangah. Ratna akhirnya menemukan jawabannya. Ia tidak tersesat di pulau ini. Ia justru menemukan tempat di mana ia benar-benar dibutuhkan. Kini, desa ini bukan lagi tempat yang terlupakan. Mereka memiliki seorang bidan yang tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga harapan. Kau tahu, Ratna, kau adalah keajaiban bagi kami, ucap Wira. Ratna tersenyum hangat. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk rumah baruku. Hari-hari berlalu, dan Ratna tidak lagi merasa sebagai orang asing. Ia tidak tersesat. Ia justru menemukan takdirnya di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Desa ini, yang dulunya hanya dihuni pria yang terluka oleh masa lalu,
kini mulai bangkit. Mereka tidak lagi hanya bertahan hidup, mereka mulai hidup kembali. Pak Wiryo tersenyum bangga. Semua ini berkatmu, Ratna. Tidak, Pak. Ini berkat kita semua. Jawab Ratna dengan tersenyum kecil. Bukan hanya desa yang berubah. Ratna pun berubah. Ia yang awalnya hanya ingin bertahan hidup, kini menemukan panggilannya. Ia bukan lagi hanya seorang bidan yang tersesat. Ia adalah bagian dari keluarga ini. Dulu aku pikir, hidup kami di sini sudah berakhir. Tapi kau datang, dan segalanya berubah, kata Wira kepada Ratna. Ratna tersenyum, lalu menatap langit. Kadang, hidup membawa kita ke tempat yang tak pernah kita rencanakan. Tapi ternyata disitulah kita benar-benar dibutuhkan. Kita semua memiliki jalan hidup yang tak bisa ditebak. Kadang, kita tersesat di tempat yang tak pernah kita bayangkan. Tetapi mungkin, itu bukan kesalahan. Mungkin, kita justru sedang diarahkan ke tempat di mana kita bisa memberi makna bagi orang lain. Ratna bukan hanya seorang bidan yang tersesat. Ia adalah seorang wanita yang berani, yang memilih untuk bertahan ketika ia bisa pergi. Ia adalah seseorang yang percaya bahwa harapan selalu bisa ditemukan, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Dan mungkin, dalam perjalanan hidup kita sendiri, kita juga akan menemukan tempat di mana kita benar-benar dibutuhkan. Ratna berbisik, "Aku tidak tersesat. Aku akhirnya menemukan rumahku." Begitulah akhir dari kisah ini, atau mungkin justru awal dari sebuah cerita baru yang lebih indah. Setiap perjalanan memiliki tujuan. Kadang, kita hanya perlu percaya dan mengikuti hati kita.